dari kelompok 6. Kita mau ngapain sih di sini? Jadi hari ini kita mau mewawancarai gimana sih dinamika kerja OSIS angkatan 38. Langsung aja ke videonya. Perkenalkan, nama saya Andren Evaldi dari 103 dari kelompok 6 Sosiologi. Pertanyaan buat Kak Arya nih. Program apa saja yang dilakukan oleh OSIS 2022 sampai 2023? Apakah semua program berjalan dengan sesuai harapan? Untuk program itu yang pertama kan ada bola, terus ada placement, MPLS, Hari Guru, LDKO, Provide, dan juga itu yang event terakhir mereka itu sesuai nama kabinет mereka itu ada di Jakarta. Nah, semua program mereka itu juga berjalan dengan lancar karena yang saya tahu mereka punya kemampuan dan kompetensi yang bagus untuk menjalankan itu semua. Semua berjalan dengan sesuai harapan atau tidak? Iya, semua berjalan sesuai harapan. Proker yang berjalan OSIS itu sebenarnya banyak. Ada kader, terus ada bulbah, ada MPLS, ada LDKS, ada DKO, Spotlight, dan masih banyak lagi. Pertanyaan ketiga, bagaimana kerjasama antar anggota OSIS dalam menyesuaikan program kerja OSIS? Itu yang pertama, mereka itu paling penting dalam namanya komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, mereka hancur lebur. Makanya dalam OSIS itu penting buat komunikasi, dan penting juga buat tahu birokrasi nih, yang mana urutannya tuh harus dari mana dulu, dari tinggi baru ke bawah. Misal dari saya dulu, saya harus tahu apa yang dari anggota saya punya, apa yang anggota saya bakal sampaikan ke masyarakat, apa yang anggota saya bakal sampaikan ke sekolah. Saya harus tahu duluan sebelum sekolah tahu gitu loh. Jadi yang penting itu birokrasi sama komunikasi buat menyesuaikan sama mensukseskan kerjasama dari OSIS sendiri. Pertanyaan keempat nih Kak, apa hambatan yang dirasakan selama menjadi pengurus OSIS, baik diri sendiri maupun kelompok? Oke, kalau hambatan itu mungkin dana kali ya, karena udah nggak bisa pungutan dari sekolah lagi, kita jadi pure dari danusan sama dari sponsorship. Nah itu juga karena hambatan itu juga dari lingkungan sekolah, apalagi dari masyarakat sekolah yang emang bebel dibilangin kan, kayak kelas 3-nya kalau enggak kelas 10-nya yang emang susah dibilangin gitu. Adakah program yang belum diselesaikan? Yang dari angkatan tahun lalu itu adalah event terbesar dari Zelga, yaitu Zelga Cup. Insya Allah di tahun saya bakal terlaksana, jadi doain semua teman-teman. Yang pertanyaan keenam, apa harapan Anda untuk OSIS yang baru? Oke, harapan saya semoga OSIS tahun saya bisa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dapat jadi contoh buat teman-teman sekalian, dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman buat supaya kita tuh hidup bukan cuma buat main-main doang, melainkan buat jadi manfaat untuk orang juga. Apa kesan Kak Arya setelah menjadi ketos dan kerjasama pengurus yang sekarang bagaimana? Kesan saya justru kaget ya, karena kaget itu mereka itu gimana, kita beda-beda kan ya, beda-beda individu. Kita bakal ketemu individu yang beda sama kita, individu yang sikapnya kontras sama kita gitu loh. Jadi ya kita harus mendahulukan kepentingan OSIS daripada emosi sendiri gitu loh. Jadi kalau kesan saya mungkin agak kaget sendiri, justru terus sama capek dengerin omongan-omongan yang nggak pantas sekiranya dengar telinga atau gimana gitu. Tapi itu tetap ngebuat saya jatuhnya lebih kuat secara pribadi mental untuk ngadepin hal yang kayak gitu. Sekian semuanya, jadi wawancara kita kali ini dilanjut ya bersama saya Najwa Italia dan juga Ibu Guru Pembina OSIS. Hai, saya Ibu Cukar Belasari selaku Pembina OSIS SMA Negeri Solo. Oke guys, langsung aja ya wawancara.
Nah Ibu, saya langsung aja ke pertanyaan nomor 1. Menurut Ibu gimana sih kerjasama OSIS Angkatan 38? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk angkatan 38 itu kerjasamanya Ibu angkat jempol 2. Luar biasa sekali. Walaupun mereka tuh tanpa pembina OSIS hampir berapa bulan itu, tapi mereka bisa bekerja sama, bisa saling koordinasi antara OSISnya, MPK-nya gitu, sehingga apapun program yang dijalankan walaupun tanpa pembina, sempat tanpa pembina tuh aman ya, programnya terlaksana dengan baik, berdasarkan evaluasi juga hampir tanpa ada hambatan. Insya Allah apa yang sudah mereka perbuat itu bisa jadi contoh buat adik-adiknya. Jadi bagus ya Bu? Bagus banget. Oke guys, lanjut ya ke pertanyaan nomor 2 Bu. Bagaimana pengalaman Ibu membimbing OSIS selama 1 tahun silam? Oke, untuk OSIS 38 ya, Iya. OSIS 38 itu periode 2002-2023. Itu Ibu jadi pembina OSISnya tuh sempat telat tuh, karena kebetulan Ibu kan baru di manajemen ya. Jadi pembina OSIS tuh setelah mereka terpilih hampir 2 bulan atau 3 bulan gitu. Itu sebenarnya mereka tuh udah gak asing gitu loh. Ibu dulu pernah pembina OSIS dan mereka masih kelas 10 tuh ibu yang dorong gitu ya, ibu yang ajakin masuk ke OSIS gitu loh. Dan alhamdulillah yang OSIS angkatan 38 tuh luar biasa sekali. Anak-anak bisa dicontoh itu, mereka punya komitmen, kemudian kerjasama yang baik, koordinasinya juga luar biasa. Lanjut ya, nomor 3. Program apa yang dilakukan OSIS Angkatan 38 yang menurut Ibu sudah terlaksana dengan baik nih Bu? Secara umum hampir di semua program mereka melaksanakannya dengan 100%, kecuali ada satu program yang belum sempat terlaksana karena memang itu agak rumit gitu, yaitu Zelga Cup ya. Itu sebenarnya kita udah ancang-ancang lama banget, tapi seiring berjalannya waktu ada satu dan lain hal yang agak susah koordinasinya sehingga program itu tidak jalan. Tapi kalau yang lain itu luar biasa, sukses luar biasa. Lanjut ya Bu. Menurut Ibu apa sih hambatan-hambatan yang dirasakan OSIS pada Angkatan 38 selama menjabat kemarin? Oke, baik. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada hambatan yang berarti. Cuma mungkin karena OSIS ini kan isinya kan nggak hanya satu manusia ya, nggak hanya satu orang gitu. Jadi kalau setiap ada perkumpulan orang seperti itu, mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan ide sama miskomunikasi sedikit gitu. Dan itu tidak jadi masalah karena mereka itu sangat dewasa untuk menyikapi perbedaan itu. Begitu ada perbedaan, mereka langsung duduk sendiri. Kalau misalnya mentok baru panggil saya. Tapi kalau misalnya masih bisa ditangani sendiri oleh ketua, wakil OSIS, MPK dan wakil MPK, itu langsung diselesaikan saat itu juga. Sehingga tidak ada yang mengganjal, sehingga tidak ada permasalahan yang berarti, aman. Nah Bu, ini untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima. Menurut Ibu apa pesan dan harapan Ibu untuk pengurus OSIS yang baru sekarang angkatan 39? Oke, untuk Ibu, untuk anak-anak Ibu OSIS 39, tetap kompak, tetap jaga kekompakan antara pihak OSIS dan pihak MPK. Kemudian apapun yang sudah kalian kampanyekan, apapun yang sudah kalian programkan, jalankanlah dengan baik, dengan penuh keikhlasan. Insya Allah hasilnya pasti baik. Gitu. Nah, jadi kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai tentang dinamika OSIS kepada kakak ini. Jadi perkenalkan, nama saya Safina Febriana dari absen 31 kelas 10-3. Perkenalkan, saya Nadia Zarania dari kelas 10-3, absen 25. Perkenalkan, saya Nina Putri dari kelas 12-3. Oke, pertanyaannya yang pertama, program apa saja yang dilakukan oleh OSIS 2022 atau 2023? Apakah semua program berjalan sesuai harapan? Oke, untuk program kerja OSIS mungkin kalau kita banyak. Dan kalau dari kita pribadi pun semua program yang kita jalankan tuh sesuai harapan, tapi emang mungkin ada beberapa yang program kerjanya tidak terlaksana. Tapi menurut kita itu semua itu udah berjalan dengan baik. Yang kedua, apa program OSIS 2022 atau 2023 yang berjalan dengan sukses? Kalau menurut aku pribadi, mungkin classmate ya, karena aku pribadi pun classmate itu kan 4 hari ya, dan itu butuh tenaga yang sangat-sangat besar ya, karena dengan 4 hari itu kita
harus ini itu yang butuh tenaga, dan menurut aku itu berjalan dengan baik ya. Jadi aku itu sangat Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kerjasama antar anggota OSIS dalam menyesuaikan program kerja OSIS? Kalau dari aku pribadi, kerjasama kita mungkin sangat baik, tapi mungkin ada dari beberapa event yang kita kurang komunikasinya kurang kayak berjalan dengan baik, kurang kayak ini harus apa yang seharusnya kita bisa itunya di grup, kita nanya di pribadi, dan itu yang kan biasanya orang pribadi jarang megang HP kan, sedangkan kalau misalnya di grup itu kita nggak mungkin semuanya nggak megang HP, pasti ada yang tanya-tanya, mungkin itu aja. Untuk pertanyaan yang keempat ini, apa hambatan yang dirasakan selama menjadi pengurus OSIS baik dari diri sendiri maupun kelompok? Kalau aku, hambatan dari aku mungkin aku pribadi, aku orangnya tuh jarang banget megang HP. Jadi kalau misalkan ada yang misalnya lagi ada event, terus kayak ada pemberitahuan baru, aku jarang megang HP karena itu, jadi aku jarang tahu nih apa-apanya aja. Terus kalau misalkan dari kita OSISnya, mungkin karena ini kali ya, setiap event pasti ada capeknya, ada ininya, dan juga ada miskomnya, gitu aja. Untuk pertanyaan yang kelima ini, adakah program yang belum terselesaikan? Untuk program yang belum terselesaikan pasti ada, dan aku rasa itu wajar ya. Oke, untuk yang terakhir ini, apa harapan Anda untuk OSIS yang baru? Harapan aku untuk OSIS yang baru, semoga kalian bisa bikin SMA kita jadi lebih baik, jadi lebih berkembang, terus bisa menampung aspirasi siswa semua, terus kayak bisa mengadakan event-event yang menurut kita bermanfaat dan Nama saya Ahmad Maulana dari 10.3. Nama saya Dimas Alvito dari 10.3. Saya akan mewawancarai OSIS periode 2022-2023. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Awan Daru. Di sini saya sebagai mantan ketua OSIS, mantan anggota OSIS periode tahun 2022-2023. Pertanyaan yang pertama, program apa saja yang dilakukan OSIS pada tahun 2022-2023? Ini semuanya. Beberapa. Iya. Yang diingat waktu pertama kali setelah kita sertijab, event pertama yang kita lakuin itu adalah bulan bahasa. Lalu setelah itu ada hari guru, lalu ada kelas meeting, lalu di tahun 2023 itu kita ngadain kampus expo, lalu ada kelas meeting juga, ada LDKS, LDKO, dan yang terakhir itu sertijab. Ya, pertanyaan yang kedua Kak, apa program OSIS di 2022 dan 2023 yang berjalan dengan sukses? Untuk program OSIS yang ada di tahun 2022-2023 itu alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan sukses tanpa adanya hambatan-hambatan yang menghalangi acara itu. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan sukses. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana kerjasama antar anggota OSIS dalam menyesuaikan program kerja OSIS? Yang pertama itu tentu saja komunikasi, karena komunikasi itu menjadi salah satu alat yang penting dalam organisasi. Jadi ya kita sering berkomunikasi antar anggota supaya acara-acara yang kita jalani itu semuanya berjalan dengan baik dan lancar gitu. Ya. Pertanyaan keempat, apa hambatan yang dirasakan selama menjadi pengurus OSIS baik dari diri sendiri maupun kelompok? Kalau untuk dari diri sendiri mungkin waktu kita itu jadi banyak yang keambil, jadi kayak biasanya kalau misalkan kita nggak jadi OSIS itu kan pulang sekolah ya udah pulang. Tapi kalau jadi OSIS itu kita pulang sekolah ya kita ngurusin acara gitu. Jadi ya kalau dari pribadi sih itu ya yang dirasain. Kalau dari anggota sih biasanya ya kurang komunikasi aja sih. Sisanya aman gitu. Yang pertanyaan kelima, adakah program yang belum terselesaikan pada tahun 2022-2023? Salah satu program yang nggak sempat terlaksana itu ada satu, yaitu Zega Cup. Itu tidak terlaksana karena memang ya kita tidak, ya pokoknya intinya tidak terlaksana deh, karena kurang persiapan lah. Pertanyaan keenam, apa harapan Anda untuk OSIS yang baru?
ya OSIS yang untuk OSIS yang baru ya mudah-mudahan bisa jauh lebih baik ya dari angkatan 38, dan semoga juga semua program-programnya nanti berjalan dengan baik. Ya intinya yang bagus-bagus lah. Jangan sampai ada kayak masalah. Ya kalau ada masalah ya bisa diselesaikan dengan baik. Ya semoga sukses aja sih buat OSIS 39. Semangat. Sekian wawancara dari kami. Selebihnya mohon maaf. Halo semuanya, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari gimana sih hasil wawancara kita dengan OSIS Angkatan 38 dengan Ibu Cut Kamila Sari, yaitu pembina OSIS. Nah, yang pertama, setelah kami wawancara dari OSIS Angkatan 38 dan Ibu Cut sendiri, Sekian wawancara dari kami. Selebihnya mohon maaf. saya cukup bagus dan memiliki beberapa program yang sudah terjalankan. Kemudian yang kedua, banyak kegiatan atau proker-proker yang udah terjalani nih di OSIS Angkatan 38. Nah, kemudian yang ketiga, jika ada kegiatan atau suatu proker yang belum dijalankan, itu berarti ada suatu kendala dan itu memang kurang persiapan aja ya. Nah, dan yang terakhir, pasti yang namanya organisasi itu pasti ada yang namanya tuh tantangan. Nah, pasti ada juga tantangan baik itu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Jadi itu aja ya guys kesimpulannya.